Desa yang maju serta penduduk yang makmur merupakan cita-cita masyarakat secara umum. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka perlu diketahui potensi-potensi desa yang dapat digali serta dikembangkan. Perkembangan kependudukan merupakan salah satu contoh dari potensi desa yang berkaitan erat dengan perubahan keadaan penduduk, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan mengetahui hal tersebut, maka akan lebih mudah dalam menentukan langkah menuju keberhasilan membangun masyarakat yang lebih maju dan diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama. Desa Bedilan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan luas wilayah 240 hektar yang pada waktu itu disebut dengan nama Desa Kolonisasi. Penyebutan istilah desa kolonisasi tidak lain hanya dipergunakan pada waktu penjajahan Belanda, yang mana kolonisasi berasal dari kata kloni yang artinya petani. Kolonisasi adalah perpindahan penduduk dari Jawa ke Pulau Sumatera dengan maksud melakukan pengolahan tanah pertanian di tempat pemukiman tersebut. Pada waktu itu, penempatan kloni atas dasar persetujuan maupun permintaan dari pesirah yang pada saat itu merupakan sebutan lain dari Kepala Marga Belitang untuk mengisi daerah atau lokasi yang kosong untuk dibuka. Dan pada tahun 1940 telah ditempatkan warga dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 77 kepala keluarga atau sama dengan 375 jiwa. Asal mula dari dipilihnya nama Bedilan tidak lain karena apabila diperhatikan, bentuk peta geografis desa Bedilan menyerupai sepucuk bedil atau senapan, sehingga atas dasar musyawarah dan mufakat bersama, kemudian ditetapkan nama desa Bedilan yang dikenal hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1941 terjadi pergantian kekuasaan yang mana pemerintah Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia. Pada saat itu, Desa Bedilan diadakan penambahan penduduk dengan memindahkan warga yang telah ditempatkan di Desa Ora-Oradowo atau sekarang dikenal dengan nama Desa Karangbinangun sebanyak 54 kepala keluarga atau sama dengan 167 jiwa yang sebelumnya berasal dari daerah Jawa Timur. Pada saat itu, pemerintah Jepang kemudian membentuk pemerintahan desa atas dasar persetujuan dari pesirah atau kepala marga dan menunjuk seorang bernama Bapak Budi Harjo untuk menjabat sebagai Kerio atau kepala desa pertama Desa Bedilan. Saat ini, Desa Bedilan dipimpin oleh Bapak Harahap Saparudin SP selaku kepala desa yang baru yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Muhammad Toharudin. Dengan seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Bedilan semakin lebih baik dan maju, baik dari segi sumber daya manusia, pendidikan, kehidupan beragama, budaya, dan politik maupun pertumbuhan ekonomi. Fasilitas publik di Desa Bedilan diantaranya terdapat kantor kepala desa, gedung serbaguna, dan pasar tradisional. Selain itu, dalam sektor keagamaan terdapat 2 masjid dan 3 musola serta 1 gereja. Kemudian dalam bidang pendidikan terdapat 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, dan 2 taman pendidikan Al-Quran yang menunjang pendidikan keagamaan. Desa Bedilan juga memiliki area persawahan yang luas, dengan luas wilayah desa 240 hektar. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah atau area persawahan, yaitu kurang lebih 147 hektar. Dalam sektor perekonomian, sebagian besar penduduk Desa Bedilan berprofesi sebagai petani dan wira swasta, pedagang, peternak, dan sebagian berprofesi sebagai guru dan pegawai.